Oke, jadi kita masuk ke video selanjutnya ya. Ini berkaitan dengan gerak. Jadi gaya dan gerak itu sebenarnya menjadi satu kesatuan dalam satu bab, cuma videonya terpisah. Nanti untuk gaya itu Kak akan sematkan di bagian deskripsi dari video ini linknya ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry. Oke, di pembahasan gerak ini itu lebih banyak nanti detailnya itu Kak akan bahas di latihan soal. Jadi untuk teorinya tidak terlalu detail Kak akan bahas ya. Oke, yang pertama itu gerak. Nah, benda dikatakan bergerak itu jika terjadi perubahan posisi. Ingat ya, benda dikatakan bergerak itu jika terjadi perubahan posisi dari titik acuannya. Nah, gerak benda juga nantinya bersifat relatif. Nah, ini penting banget ini. Jadi gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda itu ditentukan oleh keadaan si pengamat. Makanya nanti akan ada dua jenis gerak. Ada gerak semu dan gerak nyata ya. Jadi pengamat di tepi jalan, misalnya kalau kalian mengamati sebuah bis, itu terlihat bahwa kita yang duduk di dalam bis itu bergerak. Nah, ini namanya gerak semu ya, padahal kita di dalam bis cuma duduk aja. Yang sebenarnya bergerak adalah si busnya itu sendiri. Nah, namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil, jadi kalian yang ada di dalam bus atau di dalam mobil melihat orang yang di pinggir jalan itu bergerak tapi arahnya berlawanan arah dari arah kalian. Nah, inilah yang disebut dengan gerak semu. Sama halnya dengan pergerakan dari matahari. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat, itu sebenarnya adalah gerak semu harian matahari. Sebenarnya yang bergerak itu adalah buminya yang mengalami rotasi ya, pada mataharinya diam aja dia. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan gerak itu bersifat relatif. Ya, next. Nah, sebelum kita membahas itu perpindahan, kecepatan, percepatan, GLB, dan GLBB, alangkah lebih bagus kalian simak apa sih bedanya perpindahan dan jarak. Ya, jadi perpindahan itu adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Jadi kalian itu melihat posisi awal dan posisi akhirnya nanti dari sebuah benda. Sedangkan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi sekali lagi, jarak itu adalah panjang lintasan. Nah, contohnya nih, ada sebuah benda bergerak dari A menuju ke B dan kembali lagi ke A. Perpindahannya kenapa 0? Karena benda itu dianggap tidak berpindah, karena tetap dia posisi awal dan akhirnya yaitu di titik A. Itu yang namanya perpindahan. Sedangkan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi dari A ke B 5 meter, dari B ke A juga 5 meter. Jadi kalian tinggal jumlahkan aja. Hasilnya 10 meter. Cuma untuk perpindahan, itu sekali lagi, karena posisinya kembali ke posisi semula, jadi dianggap dia atau benda tersebut tidak mengalami yang namanya perpindahan. Itu yang paling penting ya. Misalnya ada sebuah benda bergerak dari A menuju ke B, itu 8 meter. Sedangkan benda itu kembali bergerak dari B menuju ke C, ini sejauh 6 meter. Berapakah jaraknya? Kalau kalian ditanya jarak, itu otomatis kalian langsung menjumlahkan aja 8 ditambah 6. Yaitu 14 meter. Tapi kalau kalian berbicara perpindahan, itu perhatikan posisi awalnya yaitu di A dan posisi terakhirnya yaitu di C. Jadi kalian mencari garis ini. Nah, karena ini kita anggap bentuknya siku-siku, itu kalian bisa cari dengan konsep perpindahan, itu dengan teorema Pitagoras ya. Jadi akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Yaitu
Akar 64 ditambah 36 akar 100 itu perpindahannya adalah 10 meter. Jadi kesimpulannya sekali lagi itu jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan itu kalian tinggal melihat posisi awal dan posisi akhir dari sebuah benda tersebut ya. Oke, next penjelasan berikutnya. Nah, ini dia. Jenis-jenis gerak. Jadi gerak menurut keadaan benda itu ada gerak nyata, itu perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Gerak semu tadi kita udah bahas yang ketika duduk di dalam bis, pergerakan matahari itu merupakan gerak semu ya. Sebenarnya diam, namun ternyata yang teramati oleh pengamat itu seolah-olah bergerak. Nah, inilah yang disebut dengan gerak semu. Nah, kemudian gerak menurut bentuk lintasannya, itu ada gerak lurus, lintasannya berbentuk garis lurus. Nanti kita akan bahas di sini ada dua jenis, yaitu ada GLB, gerak lurus beraturan. Kemudian ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Apa bedanya? Itu nanti akan ada gininya ya, ilustrasinya ya. Kemudian ada gerak melingkar, di mana lintasannya itu berupa lingkaran. Kemudian ada gerak parabola, itu lintasannya berbentuk parabola. Ini biasanya pembahasannya nanti ketika kalian di SMA ya. Jadi fokus sekarang kita itu hanya membahas berkaitan dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan saja, yang berupa lintasannya itu berupa garis lurus ya. Oke, next. Nah, di sini gerak lurus beraturan atau GLB, kalian bisa lihat titik-titiknya yang ada di gambar itu, jaraknya semua sama. Ini namanya alat ticker time ya. Jadi ticker time ini jarak antara satu titik dengan titik yang lain itu sama. Itu udah pasti ciri khas dari GLB. Kemudian percepatannya adalah 0. Kemudian bagaimana hubungan antara waktu dengan jarak, waktu dan kecepatan, dan waktu dengan percepatan. Nah, di sini perhatikan, percepatan untuk GLB, ingat percepatannya sama dengan 0, kecepatannya itu tetap, ya. Jadi sekali lagi, kecepatannya itu tetap, ya jaraknya otomatis berubah, ya. Jadi lintasannya itu berupa garis lurus. Jadi kalian perhatikan bagaimana bentuk ticker time-nya ini ya. Ini namanya ticker time ya. Beserta grafiknya untuk gerak lurus beraturan. Jadi gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, ini juga persamaan gerak lurus beraturan. Persamaan itu maksudnya rumus-rumusnya ya. Oke, jadi silahkan disimak dengan baik ilustrasinya. Jadi S atau jarak benda posisi awal dengan posisi akhir. Oke, ada kecepatan nanti. Kecepatannya tetap ya. Tadi sudah ada ilustrasinya juga. Nah, ini. Jadi X ini adalah S-nya itu sendiri ya. Jadi S ini adalah jarak. Satuannya adalah meter. T ini adalah waktu. Satuannya adalah sekon. Kemudian V ini adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon nanti ya. Kemudian kita bahas GLBB, gerak lurus berubah beraturan, gerakan suatu benda pada lintasan yang lurus, jadi sama, terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan tetap. Nah ini, ada bahasa yang lain, percepatan. Kalau tadi kecepatannya yang tetap, kalau di sini itu percepatannya yang tetap dia. Oke, next ya. Nah, GLBB adalah gerak lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah, bisa juga berkurang, ya.
Dengan kata lain, percepatannya itu tetap. Dengan kata lain, gerak lurus berubah beraturan adalah gerakan benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau diperlambat beraturan. Nah, di sini ketika misalnya ini, kalau kalian naik naik sepeda ke tanjakan, itu otomatis dari bawah ke atas itu sepeda kalian akan melambat pergerakannya. Nah, itu GLBB diperlambat. Jadi GLBB itu ada dua, GLBB diperlambat, kemudian ada GLBB dipercepat. Nah, jadi kalian simak dengan baik ya. Diperlambat itu artinya kecepatannya mengalami perubahan berkurang ya. Jadi kecepatannya itu berkurang. Kalau dipercepat misalnya kalau kalian menuruni tanjakan, nah itu dipercepat namanya. Kemudian kalau kalian melempar batu dari bawah ke atas, nah itu gerakan yang diperlambat nanti. Kalau batunya jatuh dari atas ke bawah, itu yang namanya dipercepat ya. Jadi seperti itu cara membedakan dipercepat ataupun diperlambat. Kemudian mobil tiba-tiba ngerem, itu diperlambat ya. Oke, next. Nah, rumus percepatan. Nah, PT kurang P0 dibagi T. Nah, di sini A ini adalah percepatan atau perlambatan, boleh juga ya. Nanti bahasanya tergantung di soal nanti. Jadi percepatan atau perlambatan itu satuannya adalah M per S kuadrat. Sedangkan T ini tadi udah waktu satuannya adalah sekon, PT ini laju akhir, P0 ini adalah laju mula-mula. Sekali lagi, untuk soal itu nanti Kak akan bahas khusus di latihan soal, masih di dalam satu video ya. Kemudian untuk rumus-rumus yang lain, nah kalian bisa simak di sini. Beberapa rumus untuk GLBB, ada yang ini, kemudian ini, keterangannya juga sudah ada yang ini. Ini untuk dipercepat, ya. Ini rumus untuk yang mengalami percepatan. Nah, kalau seandainya soal itu mengalami perlambatan, jadi plusnya ini, kalau soalnya itu mengalami perlambatan, itu kalian ganti aja dengan min. Jika dia mengalami perlambatan. Nah, jadi kalian harus benar-benar simak dengan baik. Soal itu menunjukkan kata percepatan atau mengalami kecepatannya bertambah, atau bahkan mengalami perlambatan atau kecepatannya berkurang. Ya, oke, next. Nah, kemudian gerak vertikal. Nanti fokus pembahasan kita adalah gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Ya, karena gerak vertikal ke bawah dan vertikal ke atas ini juga masuk ke dalam GLBB. Vertikal ke bawah ini yang dipercepat. Vertikal ke atas ini yang diperlambat. Nah, jadi di sini nanti akan ada ilustrasi rumusnya. Rumusnya ada sedikit perbedaan nanti ya. Oke, yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Jadi gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Jadi P0-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi ada beberapa rumus. H ini adalah ketinggian, height ya. Ketinggian. PT ini adalah kecepatan sesaat ya. G gravitasi. Nah, ini gravitasi. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya. T time sudah tadi kita bahas. Jadi fokus rumusnya adalah satu ini saja. Dan juga bisa diolah seperti ini. Nah, jadi kalian simak dua buah rumus ini untuk gerak jatuh bebas. Bagaimana caranya menggunakan? Nanti kita di latihan soal akan kita bahas ya. Kemudian untuk berikutnya, ada gerak vertikal ke bawah. Nah, sebenarnya rumusnya hampir sama dengan rumus
gerak lurus berubah beraturan yang tadi ya. Cuma di sini jaraknya itu tinggal diganti dengan ketinggian aja. Kenapa ini plus? Ini plus itu karena mengalami percepatan dia ya. Jadi S sama dengan H. Nah, ini ketinggian atau jarak itu dianggap sama di sini. Kemudian yang lagi satu, gerak vertikal ke atas. Nah, ini yang sedikit keliru ya. Ini harusnya min di sini. Ini juga harusnya min. Karena dia mengalami perlambatan. Ya, karena mengalami perlambatan itu pengaruh dari gravitasi. Nah, di sini. A-nya sama dengan min G. Nah, karena gerak vertikal ke atas maupun ke bawah itu percepatannya tergantung besar dari gravitasinya, ya. Ini nggak usah ya, tadi sudah kita bahas rumusnya. Nah, kita akan masuk di latihan soal. Di latihan soal inilah kita akan bahas secara detail bagaimana konsep-konsep gerak GLB maupun GLBB. Gerak vertikal ke atas maupun gerak vertikal ke bawah nantinya ya. Oke, soal yang pertama. Jadi benda dikatakan bergerak apabila, tadi kita udah bahas ya. Jadi benda itu dikatakan bergerak ketika mengalami perubahan kedudukan atau perubahan posisi itu terhadap titik acuan ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini hampir mirip dengan mengalami perubahan tempat, tapi ingat terhadap titik acuan itu yang paling utama ya. Oke, next soal berikutnya. Bola dilemparkan vertikal ke atas, naik sepatu roda di jalanan yang mendatar, buah kelapa yang jatuh dari pohon, mobil yang direm hingga berhenti, yang termasuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi diperlambat itu kecepatannya itu makin lama makin berkurang sampai dia terhenti. Nah, ingat ya, itu jelas jawabannya adalah bola dilemparkan vertikal ke atas, mobil yang direm hingga berhenti, ini masuk ke GLBB diperlambat. Ini itu adalah buah kelapa yang jatuh dari pohon, ini juga GLBB dia, tapi GLBB dipercepat. Sedangkan naik sepatu roda di jalanan mendatar, ini adalah gerak lurus beraturan. Ya, jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Oke, next soal berikutnya. Ali pergi dari kantor ke warung makan untuk membeli makan siang. Setelah itu ke stasiun untuk menjemput atasannya, lalu kembali ke kantornya. Perpindahan yang dilakukan oleh Ali. Nah, ingat konsep pertama dari perpindahan. Perpindahan itu kita akan mengacu posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi kita lihat posisi awalnya si Ali ini adalah kantor. Posisi akhirnya kantor lagi. Jadi otomatis itu perpindahan dari si Ali ini nggak ada ya. Jadi tidak ada karena titik awal dan titik akhirnya itu sama. Jadi kecuali ditanya itu adalah berapa jarak yang ditempuh baru kita menghitung dari kantor ke warung, warung ke stasiun, dan dari stasiun kembali lagi ke kantornya. Itulah yang namanya jarak. Tapi pertanyaan di sini adalah perpindahannya. Jelas jawabannya tidak ada, karena titik awal dan titik akhirnya itu adalah sama ya. Jadi silakan dicermati dengan baik. Kalau nggak ngerti kalian bisa tulis di kolom komentar ya, biar kalian itu lebih lagi memahami berkaitan dengan gerak benda dan juga gaya ya. Oke, next soal berikutnya. Jarak sekolah dan rumah Afia adalah 2 km. Jika Afia mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 km per jam, gerbang sekolah ditutup jam 6.30 supaya tidak terlambat datang ke sekolah, Afia harus berangkat pada pukul. Nah, ini yang ditanya adalah time-nya atau waktunya. Nah, yang diketahui itu adalah S-nya 2 km, sedangkan kecepatannya atau V-nya 10 km per jam. Dan di sini kita sudah lihat bahwa sama-sama kilometer. Berarti nanti waktunya itu kita akan ketemuin dalam satuan jam ya.
Yang ditanya adalah kapan kapan Apia harus berangkat biar tidak terlambat, ya. Jadi kita cari dulu T-nya terlebih dahulu. Jadi jawab T sama dengan S per V. Jadi S-nya adalah 2, V-nya adalah 10. Oke, kita diemin aja. 2 per 10 jam. Nah, di sini satuannya adalah semuanya dalam satuan menit ya, karena yang berbeda di pilihan itu adalah menitnya. Jadi kita ubah jamnya ini ke menit. Jadi menitnya berapa? Itu 2 per 10 kali 60. Kita coret. Berarti ini jawabannya adalah 12 menit. Oke, kita cari selisihnya. Jadi selisih perjalanan itu dari rumah ke sekolahnya itu adalah 12 menit. Dari rumah ke sekolah itu 12 menit. Nah, kan gitu deh ya. Jadi logikanya, jadi ini 06.30. Berarti selisihnya 12 menit, setidaknya dia harus berangkat dari rumahnya itu adalah 06.18. Baru dia tidak terlambat. Karena ngepas banget ya. Jadi kita cari yang mendekati 06.18. Kalau 20 jelas dia terlambat. Nyampainya adalah 06.32 nanti. Kalau 20 ditambah 12 kan udah pasti terlambat ya, lewat 32. Jadi yang paling ideal dia itu berangkat itu adalah jam 6.15 ya. Jadi ini termasuk ke dalam konsep gerak lurus beraturan. Oke, next soal berikutnya. Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati benda tersebut seolah-olah bergerak. Nah, tadi kita udah bahas ya, ada gerak nyata, ada gerak semu. Seperti saat kita mengendarai mobil, pepohonan terlihat seperti bergerak menjauhi kita. Contoh yang lain jelas. Ya, jawabannya adalah pergerakan matahari dari timur ke barat. Itu yang sebenarnya bergerak itu adalah buminya, bukan mataharinya yang bergerak. Oke, next soal berikutnya. Kelajuan dan kecepatan memiliki definisi atau rumus yang sama, namun memiliki perbedaan definisi. Apa perbedaannya? Nah, ini kita cek satu persatu ya. Jadi kelajuan berhubungan dengan jarak, sementara kecepatan tidak. Kelajuan tidak berhubungan dengan jarak, kelajuan berhubungan dengan waktu, semuanya berhubungan dengan waktu ya. Oke, jadi jawabannya sebenarnya kita itu salah kaprah ya ketika berbicara di speedometer. Itu yang di motor atau di mobil kita bilang kecepatan, itu sebenarnya bukan kecepatan ya, tapi lebih tepatnya adalah kelajuan ya. Jadi jawabannya adalah yang D di sini. Oke, next soal berikutnya. Di bawah ini grafik yang menunjukkan gerak GLB. Nah, gerak GLB itu ingat kecepatannya tetap ya, tidak mengalami perubahan ini. Kalau ini percepatannya itu sama dengan 0. 0 itu kan titiknya harus di bawah nih. Jadi percepatan itu sama dengan 0. Kalau hubungannya antara S dengan T, itu seperti ini. Ini yang ada adalah di pilihannya ini V, ini T. Jadi kecepatannya itu tetap. Ya. Oke, next soal berikutnya. Andi diminta ibunya untuk membeli gula ke warung di daerah komplek rumahnya. Andi berjalan ke timur. Oke, kita gambar, Dik. Jadi kalau di layar kalian, itu ke timur itu keanggap ke sini. Ya berupa garis lurus lah ke timur. 4 meter. Lalu ke utara itu kita anggap ke sini lah. 10 meter. Lalu kembali lagi ke timur. Sejauh 6 meter. Setelah membeli gula, Andi kembali ke rumahnya melalui rute yang sama. Nah, jelas deh ya. Kalau kita berbicara perpindahan, karena posisi awal dan akhir si Andi itu selalu sama, dia jelas 0. Jadi jawabannya antara A dan B. Sorry ya, antara A dengan B.
Kemudian kita hitung berapa jaraknya. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Nah, di sini 4 meter, 10 meter, 6 meter. Jadi totalnya 20 meter. Karena ini bolak-balik sifatnya itu jelas. Ya, totalnya adalah 4, 10, 6 itu 20 meter. Berarti dikali 2, jadi jawabannya adalah 40 meter di sini. Ya, jadi ingat perpindahan itu kita melihat posisi awal dan akhirnya. Oke, next soal berikutnya. Seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan menyentuh permukaan air setelah 2 sekon. Kedalaman sumur tersebut. Nah, ini termasuk GLBB dipercepat. Kedalaman sumur tersebut, berarti yang ditanya adalah S-nya. Oke, kita flashback deh ya, karena di sini Kak menjanjikan bahwa Kak akan ajarkan kalian bagaimana caranya menggunakan rumus khususnya di GLBB, karena banyak banget rumusnya. Yang ditanya adalah S-nya, yang diketahui P0 dan T-nya. Oke, kita simak dulu rumusnya ya. Nah, di sini. Berarti S-nya itu kita cari adalah dengan rumus P0 kali T plus setengah AT kuadrat. Cuma di sana tidak ada yang namanya percepatan. Berarti gimana dong percepatannya? Nah, ingat, dia itu melemparkan benda itu ke bawah. Berarti ini yang namanya gerak vertikal ke bawah. Ya, jadi ini. Jadi kita mencari kedalamannya, yaitu hanya P0 kali T plus setengah GT kuadrat. Kenapa plus? Karena dia mengalami percepatan. Karena melemparkan bendanya ke bawah. Kalau ke atas, itu nantinya adalah min di sini. Oke. Jadi silahkan disimak dengan baik ya rumusnya. Kita back ke soal. Jadi ini merupakan gerak vertikal ke bawah dengan rumus S atau H itu sama dengan P0 kali T plus setengah GT kuadrat, di mana G itu biasanya dianggap adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ya, biasanya. Kalau seandainya tidak diketahui di soal, itu antara 10 atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya, di antara dua ini yang dipakai. Berarti P0-nya berapa? Itu kecepatan awalnya ya. Kecepatan awal itu P0 itu 5. 5 dikali 2 ditambah setengah dikali 10 dikali T kuadrat 2 kuadrat. Jadi 2 ini 10 ditambah setengah kali 10 itu 5. 5 kali 4. Berarti 10 ditambah 20 ini hasilnya adalah 30 meter. Jadi jawabannya adalah yang C di soal ini ya. Next soal berikutnya. Sebuah perahu motor sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Perahu ini kemudian dipercepat. Nah, 0,5 meter per detik. Ternyata kecepatan perahu itu sekarang menjadi 8 meter per detik. Hitunglah kecepatan awalnya. Nah, di sini diketahui adalah A, kemudian T, dan yang ini kecepatan akhirnya yaitu PT. Berarti yang ditanya adalah kecepatan awal, yaitu adalah P0. Perhatikan dipercepat ya, berarti ini GLBB dipercepat. Berarti yang rumusnya PT sama dengan P0 plus, ingat plus. Plus ini karena dia mengalami percepatan, P0 plus A kali T. Kita masukkan, PT-nya adalah 8, P0-nya kita diemin, A-nya adalah 0,5, T-nya adalah 4. Berarti V0-nya otomatis ini dipindah ke sini, 8 dikurang 0,5 kali 4 itu 2, ini hasilnya adalah 6 meter per detik.
Jadi jawabannya adalah yang C di soal ini ya. Jadi silahkan disimak dengan baik pembahasannya. Jadi ini GLBB kembali lagi tapi dipercepat. Ya. Next, soal berikutnya. Sebuah mobil melaju di jalan mendaki. Nah, mendaki. Berarti ini logikanya adalah GLBB diperlambat. Kecepatan awalnya 40, ya. Kelajuan akhirnya itu 20. Jelas dia mengalami perlambatan ya. Selang waktu 5 detik percepatannya. Nah, tadi rumus percepatan ada juga A sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. 20 dikurang 40 dibagi 5. Ya, sama dengan min 20 dibagi 5. Ya, hasilnya adalah min 4 meter per sekon kuadrat. Di jawabannya adalah yang B. Kalian juga bisa menggunakan rumus yang ini nanti. PT sama dengan P0 dikurang. Atau ditambah boleh ya, ditambah nanti hasilnya pasti min nanti. Ditambah A kali T. Yang ditanyakan adalah A-nya. Oke, kita coba 20 sama dengan 40 ditambah A kali 5. Berarti 20 kurang 40 sama dengan 5A, min 20 sama dengan 5A, A-nya sama dengan min 20 bagi 5. Juga hasilnya sama, yaitu min 4. Ya. Jadi silakan disimak dengan baik. Jadi sudah ada beberapa rumus GLBB dipercepat, diperlambat, gerak vertikal ke bawah juga sudah komplit ya. Next, soal berikutnya. Hitung percepatan suatu benda yang mula-mula dalam keadaan diam dan dalam waktu 10 detik kemudian menempuh jarak 100 meter. Nah, ini perhatikan Dik ya. Jadi V0-nya adalah 0, T-nya adalah 10 detik. Kemudian S-nya adalah 100 meter. Nah, kan ada rumus kayak gini. S sama dengan P0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita masukkan rumusnya. P0-nya adalah 100 sama dengan, S-nya adalah 100 sama dengan P0-nya adalah 0 kali 10 ditambah setengah, A-nya yang kita cari, T-nya adalah 10 kuadrat. Berarti 100 sama dengan 0 ditambah 10 kali 10, 100 bagi 2 itu 50A. Berarti 50A sama dengan 100, berarti A-nya sama dengan 100 bagi 50. Itu hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang A di sini ya. Jadi semua rumus atau semua konsep yang sudah tadi kita bahas itu kepakai rumusnya di sini. Next, soal berikutnya. Sebuah kapal terbang mendarat dengan kecepatan 360 km per jam. Setelah kapal terbang mendarat dan pilot mulai mengerem, kapal terbang itu mengalami perlambatan sebesar 8 meter per sekon kuadrat. Berapa jarak tempuh kapal terbang pada lintasan hingga dia berhenti? Oke, S-nya yang ditanya ya. Jadi kembali lagi rumus ini yang digunakan ya. Oke, kita back dulu. Karena di sini ada 2 rumus. Biar kalian juga paham kira-kira rumus yang mana digunakan ya. Oke. Kira-kira di antara rumus ini yang mana bisa digunakan? Nah, kedua-duanya ada PT, ada P0, kemudian ada A. Jadi hal yang tidak ada di soal yang tadi itu adalah, kita cek dulu. Oke, oh ternyata A-nya ada ya. Jadi kita langsung masuk ke rumus ini aja. Oh, yang nggak ada adalah T-nya ya.
Jadi T-nya yang nggak ada. Jadi ada rumus yang tidak menggunakan T. Kita back lagi. Nah, ini dia. Rumus yang tidak menggunakan T. Karena T tidak ada di soal, kita menggunakan rumus ini saja. Oke, kita biar cepat, back seperti ini aja. And so, keep. Kita cari soal yang tadi. P0 kuadrat ditambah 2AS. Oke, ini ya. Oke, berarti konsepnya seperti ini nanti. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Benar seperti itu ya? Oke, cek dulu. Oke, di rumus yang tadi. Oke, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat 2 kali A kali S. Oke ya. Jadi kita gunakan rumus itu karena tidak ada waktu di soalnya. Oke, kita masukkan. Nah, di sini ada perbedaan satuan, nih. Di soal ini kilometer per jam, sedangkan yang lain itu menyatakan meter per sekon. Jawabannya juga meter. Jadi kita ubah ini. 360 km ubah ke meter, itu nambah nolnya lagi 3. Jam ubah ke sekon, itu jelas. 3600. Coret 3600-nya, coret 3600, sisanya adalah 100 meter per sekon. Oke, jadi PT-nya itu sampai dia berhenti. Berarti 0 kuadrat sama dengan 100 kuadrat. Nah, 100 kuadrat ya, kecepatan mula-mulanya adalah 100. Ditambah 2 kali 8 kali S-nya adalah ditanyakan. Oke ya, bawa ke sini gininya. Jadi 100 kuadrat itu karena dia mengalami perlambatan, otomatis ini bukan plus melainkan min ya. Jadi min 100 kuadrat itu jadinya min 10.000. Sama dengan 2 kali A, 2 kali 8 kali S-nya. Berarti kita cari S-nya. S sama dengan, ini min ya, min 10.000 per min 2 kali 8. Oke, 100 bagi 2 itu adalah 50. Berarti 5.000 dibagi 8. Nah, kira-kira mana hasil dari 5.000 bagi 8 nih? Sorry, bukan 500, 5.000 bagi 8 ya. Nah, jelas jawabannya adalah yang B, 625 meter ya. Jadi ini agak susah penggunaan rumusnya karena jaraknya tidak diketahui, waktunya tidak diketahui. Jadi kita nggak boleh menggunakan rumus yang waktunya tidak diketahui ya. Next.